video kali ini saya akan membahas tentang IP address secara lebih mendalam dan juga kita akan belajar subnetting. IP address itu ada beberapa versi teman-teman. Salah satunya IP versi 4 dan IP versi 6 ya teman-teman. Namun yang akan kita bahas di video kali ini adalah IP versi 4. IP versi 4 ini berjumlah 32 bit teman-teman. Untuk IP versi 4 ini memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x. Nah, di setiap huruf ini pasti akan selalu ada angka, teman-teman. Angkanya ialah 0 sampai 255. Pasti akan selalu dari 0 sampai 255, teman-teman. Tidak kurang dan tidak lebih. Sebagai contoh, di sini ada IP 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, kalian tidak harus 192.168. Kalian bisa memilih angka bebas, yang penting angkanya 0 sampai 255 ya teman-teman. Untuk penulisan IP yang benar itu sebenarnya 192.168.1.1/24. Apa sih slash 24 itu? Slash 24 sering disebut dengan prefix. Prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Jadi, prefix ialah total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar yang namanya subnetting. Nah, di subnetting ini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Kita akan mencari total IP ya teman-teman. Total IP ini kita akan menggunakan rumusnya yang paling gampang, yaitu 32 dikurangi prefix. 32 ini dari mana? 32 ini dari jumlah bit ya teman-teman. Nah, prefix berarti angkanya yang ini. Jadi, 32 dikurangi 24 adalah 8. 8 kita pangkatkan. 2 pangkat itu udah dari sananya ya teman-teman. Jadi 2 pangkat ini tuh udah paten. Jadi pasti nggak bakal berbeda. Pasti akan selalu 2 pangkat. 8-nya kita masukin. Jadi 2 pangkat 8. Hasilnya adalah 256. 256 ini adalah dari hasil angka 0 sampai 255. Nah, segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan mencari subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mencari total IP. Sekarang kita akan membahas subnet mask. Subnet mask ini sama aja seperti prefix ya teman-teman. Sama-sama untuk mencari total IP yang bisa dipakai. Nah, pada konfigurasi Cisco, ini menggunakan subnet mask. Dan juga pada konfigurasi Winbox, itu menggunakan prefix. Lalu, pada konfigurasi Windows, itu menggunakan subnet mask. Jadi, prefix sama subnet mask ini sama-sama saja ya teman-teman. Jadi langsung saja kita ke rumusnya. Rumusnya ialah 256. 256 ini dari hasil angka 0 sampai 255. Dikurangi 256 lagi. 256 yang ini ialah hasil dari 2 pangkat 8 ya teman-teman. Hasilnya adalah 0. Jadi penulisannya ialah 255
192.168.255.255.0. Hanya angka belakangnya yang diganti. Nah, untuk IP network ini sama saja dengan IP awal dan angkanya adalah 0. Dan IP broadcast ini adalah IP akhir ya teman-teman, yang berarti IP akhirnya adalah 255. Nah, untuk IP range ini tuh IP range itu setelah IP network dan sebelum IP broadcast ya teman-teman. Berarti setelah IP network berarti 1 angkanya. Lalu sebelum IP broadcast berarti 254 ya teman-teman. Nah, jadi inilah cara menghitung total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range ya teman-teman. Di sini saya mempunyai soal untuk kalian latihan di rumah. Nanti kita akan bahas soal ini di video selanjutnya. Soalnya yaitu 172.168.1/26. Oke, langsung aja kita ke video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, gimana? Kalian bisa mengerjakan soal ini? Kalau kalian bisa, berarti kalian sudah paham. Dan kalaupun tidak, kita akan bahas di video ini. Oke, pertama-tama kita akan mencari total IP ya teman-teman. Total IP ini mempunyai rumus 32 dikurangi prefix. Yang berarti 32 dikurangi 26. Hasilnya adalah 6. Kita pangkatkan jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Jadi total IP-nya adalah 64 ya teman-teman. Langsung saja kita ke subnet max. Subnet max ini berarti 256 dikurangi total IP 64. Hasilnya adalah 192. Untuk cara penulisannya ialah 255.255.255.192. Untuk IP network pasti 0. Dan untuk IP broadcast kita langsung aja diambil dari 64 dikurangi 1. Jadi 63 ya teman-teman. Ke IP range. Untuk IP range itu setelah IP network dan sebelum IP broadcast ya teman-teman. Berarti 1 dikurangi 62. Nah, ini hasilnya. Kalian harus ingat ya, kalau misalnya IP network itu pasti selalu genap dan IP broadcast itu pasti akan selalu ganjil. Oh iya, dan ini tuh IP network dan IP broadcast ini tidak dipakai ya teman-teman. Jadi sampai sini apakah kalian paham? Kalau masih belum, saya ada satu soal lagi teman-teman, yaitu 110.10.50/27. Di video selanjutnya kita akan membahas soal ini. Kalian kerjain dulu sendiri, lalu nanti kita periksa bersama-sama ya teman-teman. Oke, bye. Tomorrow. Oke teman-teman, apakah kalian sudah berhasil mencoba soal yang kedua? Kalau kalian bisa dan berhasil, berarti kalian sudah paham. Dan kalaupun kalian tidak berhasil, jangan berkecil hati. Kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman. Untuk total IP-nya kita cari berarti 32 dikurangi 27 hasilnya adalah 5. Angka 5 ini kita pangkatkan jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Jadi total IP yang bisa dipakai itu adalah 32. Buat subnet max-nya langsung saja kita 256 dikurangi total IP. Hasilnya adalah 224. Untuk cara penulisannya kita langsung saja 224. Untuk IP network pasti 0 dan untuk IP broadcast 32 dikurangi 1 berarti 31. Nah, teman-teman bisa kita lihat sendiri bahwa untuk slide
slide 27 ini itu biasanya dipakai dari 0 sampai 31. Sedangkan 50 ini tidak ada di IP network dan IP broadcast yang masuk. Karena untuk slide 27 itu yang bisa dipakai hanya 32. Hanya sampai 32 doang yang bisa dipakai, teman-teman. Nah, kita di sini membutuhkan yang namanya blok subnet. Apa sih blok subnet itu? Blok subnet adalah kelanjutan, teman-teman. Jadi, kelanjutan dari 0 sampai 31 itu adalah 32. 32 tambah 32, 64. 64 dikurangi 1 ialah 63. Nah, jadi ini blok subnet yang kedua. Jika kalian ingin ininya jadi 70, kita akan cari blok subnet yang ketiga ya teman-teman, yaitu 63 tambah 1 yang berarti 64. 64 ditambah 32 ialah 96. 96 dikurangi 1 yang berarti 95. Nah, ini total blok subnet yang ketiga. Untuk IP range, kita menggunakan blok subnet yang ketiga. Berarti IP networknya itu setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Berarti 65 sampai 94. Nah, ini dia teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Oh ya teman-teman, bahwa blok subnet 1 dan kedua itu tidak bisa berkomunikasi. Semisal contoh, ada komputer A dengan IP 10 dan komputer B dengan IP 33. Itu tidak bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena berbeda blok subnet ya teman-teman. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas IP address dan kita sudah belajar subnetting. Sekarang saya akan membahas apa itu IP public dan IP private. IP public ialah IP yang bisa diakses oleh semua orang dan di mana saja. Sebagai contoh, di sini ada Facebook dengan IP 10.10.10.10. Nah, ini bisa diakses di mana saja, bisa diakses di kantor, di sekolah, dan pokoknya publik ya guys. Nah, ada juga contoh Google dengan IP 8.8.8. Ini juga sama guys. Ini bisa diakses di mana saja. Nah, untuk IP private sesuai dengan namanya yaitu private, yang berarti tidak bisa diakses sembarangan orang. Hanya bisa diakses di satu tempat ya teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini ada IP 192.168.10.1. Nah, ini tuh hanya bisa diakses oleh satu device ya teman-teman. Oke, segitu aja untuk IP public. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas konsep switch dan router. Switch yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Semisal contoh di sini ada PC 1 yang terhubung ke switch
menggunakan kabel yang dinamakan kabel UTP ya guys ya. Dan di sini juga tersambung ke PC 2. Lalu switch juga terhubung ke PC 3. Nah, di sini PC 1 memiliki IP 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, sedangkan PC 2 memiliki IP 192.168.1.2. Lalu PC 3 memiliki IP 192.168.1.3 teman-teman. Nah, untuk slide-nya di sini ada contoh 192.168.1.0/27 yang berarti total IP yang bisa dipakai itu ada 32. 32 IP yang bisa dipakai. Nah, jadi gini teman-teman konsep switch, yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang bisa dihubungkan dan berkomunikasi ya teman-teman antar PC 1, PC 2, dan PC 3 ini ya teman-teman. Karena satu blok subnet dan dihubungkan melalui switch ya teman-teman. Oke, untuk router yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misal sebagai contoh kita copy aja yang ini ya teman-teman. Sebagai contoh kayak gini ya teman-teman. Di switch ini kita tambahkan router. Oke, di atas router kita tambahkan PC 4 ya teman-teman. PC 4. PC 4 ini memiliki IP 192.168.1.70 karena sudah berbeda blok subnet, jadi 1.70 ya teman-teman. Nah, untuk router sendiri itu bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda ya teman-teman. Jadi PC 4 ini bisa berkomunikasi dengan PC 2. PC 4 dan PC 2 walaupun berbeda blok subnet, mereka masih bisa tetap berkomunikasi karena adanya router. Oke teman-teman, ini konsep router dan switch. Di video selanjutnya kita akan membahas materi yang lain. Semoga kalian paham konsep switch dan router ini ya teman-teman. Bye. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan mencoba praktek switch di Cisco. Buat yang belum buka Cisco-nya, buka dulu sekarang. Nah, kita akan mencoba praktik switch. Jadi, di sini kalian pilih yang end device, lalu kalian tambahkan berapa ya? 2 buah PC. Nah, lalu kalian pilih yang network device. Di sini kita pilih switch. Kita tambahkan 1 di tengah ya guys ya. Lalu kita konekkan memakai kabel PC 0 konekkan ke switch dan juga PC 1 hubungkan ke switch. Nah, setelah kayak gini kalian pencet 2 kali pada PC, lalu kalian pilih desktop, lalu kalian pilih IP configuration ya teman-teman. Kita di sini akan mencoba konfigurasi IP. Nah, untuk IP-nya misal ada 192.168.1.1 ya teman-teman. Maka subnet max-nya akan begini, tapi kita akan coba
di note ya guys, kita akan pakai yang ini. 10.10.10.10 subnet max-nya yaitu 224 ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke PC-nya. Kita ubah IP-nya jadi 10.10.10.10.224. Lalu kita X. Di PC 1 juga jangan lupa dikasih IP ya teman-teman. Di sini berarti 10.10.10.11. Subnet max-nya kita samakan 255.255.224. Lalu kita X lagi. Nah, setelah kayak gini, kita coba komunikasikan PC 0 dan PC 1 ya teman-teman. Kita klik lagi PC 1, lalu kita ke desktop, lalu kita masuk ke command prompt. Di sini kita akan berkomunikasi dengan PC 1 ya teman-teman. Kita ping, lalu masukkan IP PC 1 ya teman-teman. 11. Lalu kita enter. Nah, hasilnya bakal replay kayak gini. Berarti ini tandanya itu berhasil ya teman-teman. Kalau misalnya IP yang ininya diganti, jadi 12 misalnya nih ya. Kita coba lagi ngeping 10.11. Nah, ini tuh bukti bahwa kita tuh gagal buat berkomunikasi karena IP-nya salah ya teman-teman. Bakal RTO atau request timeout. Oke, ini buat contoh yang salah ya teman-teman. Kita kembalikan lagi IP-nya 11. Nah, oke. Nah, jadi itu teman-teman untuk komunikasi antara PC 0 dan PC 1. Tidak hanya dari command prompt, kita juga bisa dari sini teman-teman. Mengirimkan paket PC 0, mengirimkan paket ke PC 1. Bisa kita lihat ya teman-teman bahwa di sini adalah successful. Nah, untuk praktik switch sampai sini dulu ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut lebih dalam. Semoga kalian paham. The next day. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba praktek switch yang kedua. Kita masuk ke network device, lalu kita klik switch. Kita tambahkan di sebelah sini. Kita tambahkan 3 buah PC ya teman-teman. Lalu kita konekkan memakai kabel PC 2 ke switch. Kita konekkan semua PC ke switch ya teman-teman. Lalu kita masukkan IP address yang berbeda blok subnet. Kita lihat dulu di note. Kita akan menggunakan yang ini. Berarti kita mulai dari 33 teman-teman. Kita masuk lagi ke desktop, lalu kita klik IP configuration, kita masukkan 10.10.10.33 ya teman-teman. Nah, untuk subnet max-nya kita tetap aja sama 255.255.224. Kita kasih IP di PC 3 sesuai caranya dengan cara yang tadi. Namun di sini yang akhiran 34. Nah, PC 4
kita masukkan IP 10.10.10.35. Nah, oke, setelah semuanya sudah terisi IP, kita akan mencoba mengecek dari PC2 ke PC3 dan PC3 ke PC4, lalu PC2 dan PC4. Kita akan lihat apakah mereka bisa saling berkomunikasi. Kita akan cek satu persatu ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri bahwa di sini hasilnya adalah sukses ya teman-teman. Kita hapus, lalu kita cobain lagi mengirimkan paket dari PC3 ke PC4. Hasilnya sukses ya teman-teman. Kita hapus lagi supaya hasilnya tidak bertabrakan. Jadi kita hapus dulu, lalu kita coba PC2 ke PC4. Nah, hasilnya successful juga ya teman-teman. Oke, praktek kedua dari switch ini sudah sampai sini saja. Di video selanjutnya kita akan mencoba praktek router ya teman-teman. Semoga kalian paham untuk praktek switch ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba praktek router ya teman-teman. Setelah di video sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan praktek switch dengan berbeda ruang dan blok subnet. Sekarang kita akan mencoba praktek router ya teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke network device, lalu kita klik router. Sebenarnya kalian bisa memakai router yang mana saja. Kebetulan saya ingin memakai yang di sebelah kanan. Kita simpan di paling tengah. Lalu kita koneksikan, kita hubungkan menggunakan kabel switch ke router. Lalu router ke switch. Nah, teman-teman, untuk setelan default tidak akan kelihatan apa itu FA0/0, FA0/1. Jika ingin memperlihatkan FA ini, kita masuk ke option, preference, kita lihat di sini yang interface, kita aktifkan yang always show port labels in logical workspace. Ini kalau dimatikan seperti ini. Tuh, tidak kelihatan kan teman-teman? Ini modelan settingan default, kita akan nyalakan yang ini. Nah, kita akan on kan. Nah, lalu setelah seperti ini, saya mengganti nama-nama PC 1, 2, 3, 4, 5 supaya tidak pusing ya teman-teman. Awalnya ini kan PC 0, cara menggantinya seperti ini. Kita klik namanya, lalu kita ganti. Awalnya PC 0 kan, tapi kita ganti ke PC 1 supaya tidak pusing ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam router, kita ke config, dan kita pilih yang interface ini ke fast ethernet 0/0. Oh iya, FA itu adalah fast ethernet ya teman-teman. Nah, setelah di sini ada yang tidak checklist, kita checklistkan, yang berarti kita on kan. Perbedaannya itu kayak gini teman-teman. Sebelum di checklist kan, ininya itu masih merah ya teman-teman. Lihat perubahannya setelah di on kan, langsung hijau ya teman-teman. Nah, itu perbedaannya. Langsung aja kita ke fast ethernet 0/1, kita nyalakan juga. Setelah seperti ini kita akan masukkan IP address-nya ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1. Netmask-nya yaitu 255.255.255.224. Lalu kita lakukan hal yang sama di fast ethernet 0/1, yaitu IP-nya 10.10.10.33. Seharusnya ya teman-teman. Nanti kita coba ganti lagi dan subnet mask-nya sama. Nah, IP address ini disebutnya itu adalah IP gateway ya teman-teman. Nanti kita masukkan ke PC, ke masing-masing PC IP gateway-nya. Langsung saja kita masukkan, kita masuk ke PC 1.
kita ke IP configuration, lalu kita masukkan default gateway-nya ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1. Kita keluarkan, lalu kita masukkan di PC2 juga. 10.10.10.1. Nah, teman-teman, kita langsung aja masuk ke PC3, lalu kita masukkan IP-nya lagi 10.10.10.34 mulainya ya teman-teman. Dan gateway-nya juga dan subnet max-nya juga. Lalu kita masukkan default gateway-nya, yaitu 10.10.10.33 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke PC 4. Kita ganti lagi, kita ubah jadi ke titik 35. Jika terjadi seperti ini, kita hapus dulu IP yang ada di PC 5 ya teman-teman. Kita ganti dulu ada PC 5. Jadi 36. Langsung saja kita masukkan IP gateway-nya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke PC 4 lagi. Kita ganti IP address-nya seperti ini teman-teman. 35. Subnet max-nya sama kayak yang sebelumnya teman-teman. Nah, untuk default gateway juga sama karena mereka satu fast Ethernet ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, setelah itu kita langsung saja kita komunikasikan antar blok subnet dulu ya teman-teman. Kita kirimkan paket PC3 ke PC4. Hasilnya bisa dilihat di sini, sukses ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC4 ke PC5. Sukses juga ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC5 ke PC3. Nah, sukses ya teman-teman. Lalu kita hapus, kita coba ke blok subnet yang sebelah kiri ya teman-teman. Kita coba kirimkan paket PC1 ke PC2. Successful ya teman-teman. Lalu kita coba lagi dari PC2 ke PC1. Nah, sukses ya teman-teman. Jadi setiap blok subnet sudah sukses semua. Jadi sudah berhasil semua mengirimkan data atau paketnya. Langsung saja kita cobain mengirimkan paket ke berbeda ruangan atau blok subnet ya teman-teman. Kita coba hapus dulu di sininya, lalu kita kirimkan paket dari PC1 ke PC3. Valid ya teman-teman. Awal-awal emang suka ngebug, jadi kita coba lagi PC1 ke PC3. Sukses ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini bahwa mengirimkan paket PC1 ke PC3 itu adalah berhasil ya teman-teman. Langsung saja kita cobain ke PC2 mengirimkan paket ke PC4. Tuh teman-teman, awal-awal emang valid, jadi kita coba lagi PC2 ke PC4. Nah, bisa kita lihat sukses ya teman-teman tuh. Oke teman-teman, kita coba lagi ke PC2 ke PC5. Masih valid teman-teman. Kita coba lagi PC2. Kita coba lagi dari PC2 ke PC5. Nah, hasilnya sukses ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk praktek router sampai sini saja. Semoga kalian paham. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung aja nanti kita bertemu di materi selanjutnya. Bye! Thank you for watching.